Assalamualaikum anak solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala ya. Amin. Nah, hari ini siapa yang sudah makan? Tahukah kalian bahwasanya adab makan dan minum dalam Islam sudah diatur, dan sebagai muslim yang taat hendaknya selalu mengikuti perintah dan ajaran dalam Al-Quran, sebagaimana adab makan dan minum yang juga telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hari ini kita akan belajar adab makan dan minum. Mari belajar bersama anak solih dan solihah. Apa saja ya adabnya? Nah, adab yang pertama yaitu halal. Jadi, kita harus makan makanan yang halal. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Nah, itu adab yang pertama. Kemudian adab yang kedua yaitu makan dan minum dengan niat beribadah. Jadi, sebelum kita makan dan minum, kita harus berniat bahwasanya makanan yang kita makan nanti itu niatnya untuk beribadah. Nah, ketika makan dan minum, kita bertujuan untuk menguatkan badan agar semangat beribadah sehingga makan dan minumnya mendapat pahala dari Allah. Kemudian adab yang ketiga yaitu tidak mencela makanan. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'aban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu." Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sekalipun. Apabila beliau berselera atau suka, beliau memakannya. Apabila beliau tidak suka, beliau pun meninggalkannya atau tidak memakannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5409 dan Muslim nomor 2064. Nah, ya. Jadi, ketika kita tidak suka dengan makanan tersebut, maka kita tidak boleh mencela makanan tersebut. Kemudian, adab yang keempat yaitu mencuci tangan. Nah, sebelum kita makan, hendaknya kita mencuci tangan agar mencegah kuman dan bakteri masuk ke tubuh melalui mulut saat kita makan. Kemudian adab selanjutnya yaitu membaca bismillah sebelum makan atau minum. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyazkurismallahi ta'ala fa in nasiya ayyazkurasmallahi ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillah awwalu wa akhiru." Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia menyebut nama Allah Ta'ala. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah Ta'ala di awal,
hendaklah ia mengucapkan Bismillahi awwaluhu wa akhirahu, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Nah, sebelum kita memulai makan dan minum, hendaknya kita membaca bismillah. Nah, kalau kita misalnya lupa, maka ketika ingat, kita hendaknya membaca Bismillahi awwaluhu wa akhirahu. Seperti itu. Kemudian adab selanjutnya yaitu makan menggunakan tangan kanan. Ya, jadi ketika makan kita harus menggunakan tangan kanan. Mengapa harus makan dengan tangan kanan? Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrab biyaminihi fa in syaitana yakulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi." Yang artinya, jika seseorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya, dan jika minum, maka minumlah dengan tangan kanannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Ya, jadi kalau kita mau makan hendaknya menggunakan tangan kanan ya, teman-teman. Kemudian ada berikutnya yaitu duduk saat makan dan minum. Kenapa kita harus duduk saat makan dan minum? Yang pertama, yaitu karena menyehatkan pencernaan. Makan dan minum sambil duduk dapat membuat makanan atau minuman sampai ke usus secara perlahan, sehingga pencernaan menjadi lancar. Kemudian yang kedua, bisa menyehatkan ginjal. Ketika duduk, air yang kita minum akan terlebih dahulu disaring melalui sphincter sehingga kinerja ginjal akan lebih ringan. Nah, kemudian adab selanjutnya yaitu jangan makan berlebihan. Kalau kita sudah merasa kenyang, maka silahkan berhenti makan. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan, ya. Jadi makanlah secukupnya, jangan berlebihan. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31. Kemudian berdoa sesudah makan. Nah, kalau kita sudah selesai makan, maka kita harus berdoa. Jadi dimulai dengan doa, diakhirinya pun dengan doa. Dari Mu'ad bin Anas, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang makan makanan, kemudian mengucapkan, Alhamdulillahillazi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulim minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan memberi rizki kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku. Maka diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi ketika kalian sudah selesai makan, kemudian membaca doa tersebut, insya Allah akan diampuni dosanya. Nah,
Itu tadi penjelasan Ustazah tentang adab makan dan minum. Jazakumullahu khairan sudah menyimak penjelasan Ustazah mulai dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa dipraktikkan ya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.